Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan mengucap alhamdulillah, puja-puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, kita masih diberikan keringanan langkah, keteguhan hati, kesehatan mental, emosi yang terkendali, fisik yang kuat untuk menjalankan ibadah puasa dan melangkahkan kaki ke MRJ Lingga Buana dan rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir, pemimpin umat, sumber teladan kehidupan, sumber inspirasi, cahaya kebenaran bagi para pencari kebenaran. Semoga kita tetap istiqomah sebagai pengikut beliau sampai akhir yaumil qiyamah. Insyaallah kita semua umat muslim teguh dan kita menyongsong kematian kita dalam keadaan muslim dan mendapati Nabi Muhammad menjadi pemberi syafaat kelak buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan untuk jamaah sekalian, marilah kita sama-sama terus mengevaluasi dan terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa terus berupaya memperbaiki ibadah-ibadah kita yang bersifat hablum minallah dan hablum minan nas. Hadirin jamaah MRJ Lingga Buana rahimakumullah, puasa yang sedang kita jalani hari ini merupakan fasilitas istimewa yang diberikan Allah pada orang-orang yang sudah dikategorikan Allah sebagai orang beriman. Karena istimewa itulah kemudian puasa ini menjadi sangat diserukan, sangat diharuskan oleh Allah melalui contoh Nabi Muhammad yang dosanya sudah diampuni 60.000 tahun sebelumnya dan 60.000 tahun ke depan. Tapi pada 10 hari terakhir beliau tetap mengencangkan ikat pinggangnya dan bersungguh-sungguh mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Ini untuk apa? Sebagai contoh untuk umatnya, sebagai contoh bahwa orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad yang ingin meneladaninya agar kelak mendapatkan syafaat kelak.
Contoh inilah yang kemudian kita sebagai umatnya perlu untuk kita jalani dengan bersungguh-sungguh, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat kategori sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Untuk mendapatkan insan takwa dalam surat Al-Baqarah sebagai hadiah terakhir Allah kepada umat yang menjalankan ibadah puasa dengan sangat baik, maka menurut Al-Khatib setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan dalam berpuasa. Yang pertama adalah kita menguatkan akar puasa kita, yaitu ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Yang kedua, kita terus berusaha memperbanyak ilmu pengetahuan melalui rasa syukur, sebagai perumpamaan batang pohon yang terus bertumbuh dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga adalah kita membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, karena kita sedang berada di sebuah jalur terjal yang bisa menggantikan 11 bulan yang lain, bahkan 1000 malam ibadah. Jadi kecepatannya luar biasa. Karena kecepatan ini luar biasa, kalau kita ibaratkan jalan tol, maka membutuhkan kemampuan kita untuk berjalan dengan jalur cepat, dengan kesabaran yang tinggi. 3 komponen penting yang harus diperkuat inilah yang harus kita terus evaluasi dalam diri kita, mulai bahkan seruan Nabi mulai sebelum ibadah puasa, sedang menjalankan puasa, sampai kemudian pasca Ramadan, yaitu menguatkan keikhlasan, menumbuhkan kesyukuran, dan menghasilkan kesabaran. 3 hal yang saling terkait. Tidak ada kesabaran tanpa kesyukuran. Tidak ada kesyukuran tanpa iman yang kuat. Ini seperti kalau dalam prinsip manajemen hukum Kaizen, dia saling melengkapi satu sama lainnya. Tetapi mana yang paling utama? Kalau dalam hadis-hadis, maka iman itulah yang menjadi akar bagi kekuatan manusia. Kemudian Islam, dan kemudian kita menjadi pribadi yang senantiasa berbuat baik. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-25. Ya, tadi malam ini malam ganjil. Semoga kita semua, jika tadi malam Lailatul Qadar kita mendapatkan Lailatul Qadar, semoga puasa kita betul dapat menjadi fasilitas istimewa dari Allah untuk kita menjadikan pribadi-pribadi yang lebih beriman, memiliki kemampuan personal dan profesi kita sebagai hamba Allah, maupun profesi kita sebagai profesional yang dilumuri dengan nilai-nilai Islam. Kalau selama ini kita memisahkan antara pekerjaan dengan yang namanya ibadah, maka mulai hari ini pekerjaan kita adalah ibadah. Ibadah itu harus bertumbuh. Artinya Allah menyuruhkan kita harus semakin profesional, tetapi tidak dengan cara yang curang. Kita harus semakin produktif, tapi tidak dengan cara yang haram. Kita harus semakin meninggi karirnya agar kita bisa menjadi orang-orang yang tidak selama-lamanya iman. Kalau orang yang tidak punya karir, tidak punya puasa, kalau mencegah kemungkaran, maka berlakulah selama-lama iman hanya membenci di hati. Begitu karir kita bagus, jabatan kita naik, kita punya kekuasaan, maka di sanalah kita bisa menjadi orang yang menjadikan tangan, menjadikan tulisan, menjadikan pembicaraan sebagai kekuatan untuk mencegah
kemungkaran. Dan karena itulah kemudian ini harus terus bertumbuh. Dan diharapkan melalui puasa ini pertumbuhannya bisa berkali-kali lipat. Ilmu apa yang harus dipelajari di saat berpuasa agar profesionalitas kita bisa bertumbuh? Tidak harus kita langsung mempelajari yang namanya aktivitas-aktivitas harian, tapi kegiatan-kegiatan yang membuka mata hati, aktivitas-aktivitas yang melumuri nilai-nilai logika kita, ya, logika baik, yang logika itu mengarah pada kebenaran. Banyak sekali orang logikanya terputus pada jalan kesesatan dan dia menganggap itu adalah kebenaran. Itu sangat bahaya. Melalui puasa ini kita mencas kembali cara berpikir kita, cahaya hati kita, perilaku kita selalu mengarah dan tertuju kepada yang namanya nilai-nilai kebenaran. Mari dengan segala upaya kita memperoleh berkah puasa, yakni malam Lailatul Qadar. Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk tidak mensia-siakan malam yang lebih baik dari ibadah 1000 malam ini. 10 terakhir memang godaannya sangat banyak, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, kebiasaan, budaya dalam masyarakat. Ini sangat mempengaruhi di 10 terakhir. Karena budaya mudik itu kan adanya di 10 terakhir ya. Kita tidak mudik di awal Ramadan, dan itu juga menjadi sangat terganggu. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bertakwa minimal kita mampu menahan 3 hal untuk mendapatkan 3 hal lainnya, plus 1 bonus malam Lailatul Qadar, yakni menahan diri secara fisik, menahan diri secara mental, dan menahan diri secara spiritual. Ya, tentang hal ini saya kira ulasannya sangat panjang, bisa kita pelajari sendiri. Karena puasa menyeluruh secara fisik, secara mental, dan secara spiritual. Semoga kita semua mendapatkan nilai puasa dan malam Lailatul Qadar yang menghantarkan kita pada perubahan level keimanan kita, pemahaman dan kecintaan pada Islam dan kaum muslimin, serta membangun perilaku cinta kepada sesama, cinta kepada keluarga, cinta kepada kebenaran, dan terus menjadi bagian dari menegakkan hablum minallah dan hablum minannas. Termasuk kepedulian kita yang semakin baik terhadap saudara-saudara muslim kita yang sedang dapat musibah dan sedang dalam ujian Allah, yaitu peperangan, yakni saudara kita di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ibadallah, usikum wa yataqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Malam-malam terakhir bulan Ramadan merupakan momen yang harus dimanfaatkan dengan baik dengan cara memperbanyak ibadah. Terdapat kisah sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri melaksanakan itikaf dan mendengarkan Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Pada akhir Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk itikaf.
yakni berdiam diri di masjid dan berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali dan ulama lain berkata, sesungguhnya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari awal hari permulaan bulan. Jika awal jatuhnya pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-29. Jika awalnya jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-21. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awalnya jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-23. Syekh Abdul Hasan Al-Zazil berkata, semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Semoga kita semua dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi lebih baik dibanding dengan ibadah puasa kita sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma'hada ilmuka wa hatta bihi kalamuka wasahu kitabuka waradallahumma anzadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa nittabi'ina tabi'in bisani ila yaumidin. Amma ba'du. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun muhibbud da'wat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan sesat. Sayangilah kami dan keluarga kami, rahmatilah kami, ridhoilah hidup kami, pekerjaan kami, puasa kami, dan semua aktivitas yang kami lakukan di bulan suci ini. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina dengan perlindungan-Mu yang paling aman. Jadikanlah perjuangan mereka perjuangan yang Engkau berkahi. Mereka yang meninggal, masukkan mereka dalam barisan mujahid. Mereka yang masih hidup, jagalah fisik, jiwa, dan iman mereka dengan penjagaan dan saf yang rapi, yang menggetarkan hati musuh-musuh yang memusuhi mereka dan agama-Mu. Selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum mukminin yang tertinggal di Palestina dan setiap tempat. Allahumma najji ihwanal mu'minil mustafina fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanal mujahidin fi sabilika ala a'daihim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa qimis sholata inna sholata wal fasya'i wal munkar wal bar la'alakum tadzakarun wala zikrullahi akbar. Aqim sholat.